warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Elsa Nopresi Putri, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 59 Kroy, Kabupaten Pesisir Barat. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Hendra Bangsawan selaku rekan sejawat saya, guru kelas 3 yang nantinya akan bekerja sama dengan saya, akan membantu tugas saya dalam supervisi kelas. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Begini Bapak, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Jadi sebelum nanti saya akan mengobservasi Bapak untuk supervisi di kelas dalam proses pembelajaran Bapak di kelas. Nah, jadi adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas supaya lebih siap dalam melakukan proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Pak ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Jadi, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai ada 4. Yang pertama, melalui pemberian contoh cara bernyanyi, siswa dapat menyanyikan lagu Cicak-cicak di dinding dengan percaya diri. Yang kedua, melalui tanya jawab tentang makhluk hidup, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar makhluk hidup, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang keempat, melalui pasangan tentang ciri-ciri makhluk hidup, siswa dapat mengerjakan LKPD dengan benar. Jadi itulah 4 tujuan pembelajaran yang saya buat. Baik Bapak, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada proses pembelajaran. Nah, untuk sekarang area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak lakukan pada saat saya observasi di kelas Bapak. Area pengembangan di sini saya menggunakan 2 metode, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Baik Bapak, jadi area pengembangan yang ingin dicapai ini bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya. Saya ingin mendengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strateginya ataupun model pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Baik Bu, di sini rancangan yang saya buat, baik itu strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berkompetensi berdasarkan kesiapan siswa. Kesiapan siswa untuk belajar diintegrasikan dengan pembelajaran sosial atau emosional begitu. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan keterampilan dan kreativitas atau kreatif siswa tadi. Baik Bapak, jadi rencana yang akan Bapak terapkan yang saya perhatikan tadi adalah menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional siswa yang menggunakan metode PBL dan diskusi kelompok. Kemudian ada tanya jawabnya juga ya Pak ya. Jadi bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bapak pergunakan di dalam kelas? Media yang akan saya gunakan itu pertama itu menggunakan gambar, kemudian LKPD dan lembar kerja siswa. Oke, baik Bapak. Jadi kapan Bapak melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di kelas berapa, di jam berapa Pak? Saya akan melakukannya di hari Kamis, jam kedua dan jam ketiga di kelas 3. Baik Bapak, nanti izinkan saya ya Pak ya datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas dan akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah baik Pak, nanti setelah
ini setelah percakapan praobservasi, kemudian saya melakukan observasi di kelas Bapak, nanti kita akan ada percakapan pasca observasi ya Bapak ya. Nah, kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan hasil dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan di sini menekan gambaran yang yaitu media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Baik Bapak, jadi terima kasih atas waktunya ya Bapak ya, bisa berbincang-bincang hari ini dalam melakukan percakapan pra-observasi. Sampai ketemu kita di observasi di kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak pada hari dan jadwal yang sudah kita tentukan bersama. Terima kasih ya Bapak ya. Saya akhiri Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Terima kasih, sehat, selamat semua. Ya, untuk mengawali belajar kita pada hari ini, ya marilah kita berdoa. Ini Bapak harap pada Tony untuk maju ke depan memimpin doa kita di pelajaran hari ini. Silakan. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, pada saat ini silakan duduk kembali. Ya, untuk menunjukkan cinta kita kepada bangsa kita, sini kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dari bangsa kita. Kepada Naomi, silakan maju untuk memimpin lagu wajib nasional dari bangsa kita. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu wajib kita. Marilah kita berdiri semua. Bernyanyi mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nyanyi selesai. Naomi silakan duduk kembali. Pada anak semuanya juga duduk. Tepuk tangan kepada Naomi. Terima kasih pada Naomi yang telah kami ajak memimpin lagu wajib nasional. Sebelum kita ke materi, di sini Bapak akan
memeriksa kehadiran daripada anak-anak semuanya. Pada hadir semua? Terima kasih sudah hadir untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran kedua. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran kita, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Itu tema 1. Subtemanya ciri-ciri makhluk hidup. Terus pembelajaran kedua. Nah, dalam pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, di sini Bapak akan menanyakan dengan anak-anak semuanya. Anak-anak mungkin paham ya, makhluk hidup itu banyak jenisnya. Ya, makhluk itu banyak jenisnya. Siapa yang bisa? Barat ciri makhluk hidup. Sapi, bagus, terbang. Ayam, gajah. Ya, pintar-pintar semua ya. Jadi pintar-pintar semua. Jadi anak-anakku sudah bisa mengatakan itu tentang makhluk hidup. Kenapa dia dikatakan makhluk hidup? Ada bernapas, ada kaki, bisa minum. Iya, bisa minum. Mana lagi? Bisa berjalan. Ya, bisa makan. Betul kata Yoga tadi, bisa minum Pak. Ya bagus. Pintar Yoga. Kalau pintar semua, ya, pintar semua. Nah, bisa menyebutkan jenis-jenis makhluk hidup. Selain ada makhluk hidup, ada juga benda mati. Kenapa dia dikatakan benda mati? Bisa bernafas ya, bisa berjalan tidak, bisa bergerak. Meja benda hidup bukan benda mati. Kenapa dikatakan benda mati tadi? Karena tidak bisa bergerak. Kalau cicak itu benda hidup apa benda mati? Karena dia bisa berapa? Bernafas. Nah, jadi pada intinya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama melalui pembelajaran atau pemberian contoh cara bernyanyi yang akan menyampaikan lagu ya, terus dengan percaya diri. Tadi salah satu lagu wajib tadi, bukan satu rasa nasional, percaya diri bahwa anak-anakku bisa semua tadi ya. Nah, melalui tanya jawab yang bertanya tadi, Anda bisa menjawabnya tentang makhluk hidup ya. Jadi terus melalui pengamatan mati. Kenapa dia dikatakan benda mati? Bisa bernafas ya, bisa berjalan tidak, bisa bergerak. Meja benda hidup bukan benda mati. Kenapa dikatakan benda mati tadi? Karena tidak bisa bergerak. Kalau cicak itu benda hidup apa benda mati? Karena dia bisa berapa? Bernafas. Jadi pada intinya tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama melalui pembelajaran atau pemberian contoh cara bernyanyi yang akan menyampaikan lagu ya, terus dengan percaya diri. Tadi salah satu lagu wajib tadi, bukan satu rasa nasional, percaya diri bahwa anak-anakku bisa semua tadi ya. Nah, melalui tanya jawab yang bertanya tadi, Anda bisa menjawabnya tentang makhluk hidup ya. Jadi terus melalui pengamatan gambar ya tentang cicak ya, menggambar ini tentang cicak. Di sini Anda sudah bisa mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dengan baik dan tepat. Melalui penugasan tentang ciri makhluk hidup, siswa dapat mengerjakan dengan
benar. Jadi itulah ya tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada anak-anakku, tadi kita di pembelajaran tadi membahas tentang jenis makhluk hidup itu cicak. Nah, bisa kan nyanyikan lagu cicak-cicak di dinding? Harus berdiri. Jadi kita nyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Ayo. Tuh, 2, 3. Cicak di ini kembali. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa semua ya. Nah, kita siap untuk belajar. Nah, di sini juga tadi di pembelajaran pembukaan tadi dan Bapak mengawali pembelajaran ya, tadi anak-anak semuanya sudah bisa ya memberikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Di pembelajaran pembuka tadi Mas Yoga mengatakan ciri-ciri makhluk hidup itu banyak Pak, ada sapi, hewan, kambing, dan yang lain? Ada yang bisa? Selain yoga yang seperti yoga tadi? Apa? Jadinya pintar. Terus? Kucing. Nah, jadi anak-anak semua sudah bisa ya. Selain katanya bisa bergerak, bisa berjalan, kata yoga juga bisa bernapas. Makhluk hidup itu selain bisa bernapas, bisa makan dan minum. Ya, jadi pintar semua. Jadi sudah tahu membedakan mana itu jenis makhluk hidup dan mana juga makhluk tidak hidup. Nah, di sini Bapak akan memberikan gambar. Ini gambar apa? Cicak. Gak bisa semua yang cicak. Nah, cicak hidupnya di mana? Di dinding. Dia bisa apa di dinding? Merayap. Ya, merayap di dinding, bisa berjalan. Nah, selain merayap, cicak juga bisa apa? Makan nyamuknya untuk mencari memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, untuk bisa berkembang biak juga dia bisa makan. Nah, selain itu memutuskan ekor. Apa manfaat dari cicak? Dia kok bisa memutuskan ekornya? Ya, mengelabui musuh. Nah, dari gambar di sini ya, anak-anak semuanya bisa membedakan dari ciri-ciri jenis hewan itu cicak. Katanya bisa merayap di dinding, maka dia bisa merayap, bisa memiliki kaki yang lengket. Dan tubuh musuhnya tadi katanya memutuskan ekornya. Dan juga di sini yang kita akan Bapak kasih tugas pada anak-anak semuanya tentang ya pembelajaran kita tentang ciri-ciri ataupun jenis-jenis makhluk hidup. Nah, sini akan Bapak berikan KPD-nya ya tentang menjawab pertanyaan tentang makhluk ciri-ciri makhluk hidup tadi. Nah, sebelum mengerjakannya dalam KPD ya, ciri makhluk hidup Bapak beri waktu 1 menit untuk memberikan jawaban.
sudah? Ya, terima kasih. Mudah memberikan yang menjawab pertanyaan kita atau soal kita dari mengamati sampai mengerjakan LKPD langsung berdiskusi. Nah, untuk mempresentasikan tugas daripada anak-anak, sini Bapak mohon pada perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya tadi. Ada kami kelompok 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup tadi. Ayo mas. Oh, tugasnya. Marilah teman-teman kita berdiskusi. Jadi perhatikan ada Nomi, Dinda, ya, akan membacakan hasil daripada pengerjaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nawe dan yang di sebelah saya Severa Dinda. Kami akan mendiskusikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. 1. Ikan bernafas. 2. Kucing bergerak. 3. Burung peka terhadap rangsang. Ya, terima kasih kepada Nomi, Dinda, dan juga Safira. Beri tepuk tangan kepada yang sudah mempresentasikan dari hasil kelompok 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu mengenai burung. Burung itu peka terhadap rangsang, juga bisa bernapas, juga bisa bergerak dengan cara berterbang dan juga melangkah-langkah di pohon. Sampai dulu. Nah, untuk hasil dari kelompok 2, sudah saya kenal dari Susanti dengan Ferry maju ke depan dan juga Bagas. Ayo Ramjo maju juga ke depan kelompok 3. Ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita akan mendengarkan hasil persentase dari kelompok 4 tentang ciri-ciri, dan kelompok 2 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, maju. Kamu beri. Kami dari kelompok 2. Kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Makan dan minum. 2. Bisa berjalan. 3. Mempunyai kaki. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih. Dan beri tepuk tangan. Untuk ke depannya kembali. Itu hasil dari diskusi dari kelompok 2. Hanya bisa bermakan,
bisa berjalan atau bergerak. Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 2 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semuanya bisa ya. Dari kelompok 3, Yoga dan teman-temannya tolong maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Inilah hasil kami dari kelompok 3. Kami akan menyelesaikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. 1. Ayam bisa makan. 2. Sapi bisa jalan. 3. Tumbuhan bisa fotosintesiskan. Inilah hasil dari sekian dari hasil kelompok 3. Ya, terima kasih. Silakan beri tepuk tangan. Lalu silakan duduk. Oke, terima kasih kepada semuanya sudah bisa mempresentasikan hasil dari kegiatan kita pada pagi hari ini dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dari hasil diskusi atau presentasi anak semuanya tadi, jadi anakku bisa ya paham, bisa mengenal ciri-ciri dan manfaat dari makhluk hidup. Nah, di sini Bapak tanya sekali lagi, ya, makhluk hidup itu banyak manfaatnya enggak? Banyak enggak manfaat dari makhluk hidup pada kita? Banyak, ya, dari bisa membantu manusia, yaitu tenaga, dan juga bisa menghasilkan makanan. Terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan. Itulah dari manfaat dan juga ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak, tadi kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Di sini anak-anak semuanya mungkin sudah bisa mengemukakan daripada ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Aldi ya. Belajar tentang cicak. Belajar tentang cicak. Adha. Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pintar. Santai. Kami belajar mengenai cicak-cicak ini. Belajar mengenai cicak-cicak di dinding. Saya, Pak. Ya, Mami. Belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bernapas. 2. Bergerak. 3. Peka terhadap rangsang. Saya, Pak. Ya. Belajar tentang bermacam-macam makhluk hidup. Belajar tentang bermacam-macam makhluk hidup. Kita semua ya. Sudah ada bisa ya memberikan satu pengembangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di pelajaran sini ya, Bapak mohon jangan sampai lupa, harus ingat terus ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa? Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan ciri-ciri tadi ada yang menyampaikan bisa bergerak, bisa makan, peka terhadap rangsangan, dan juga ada tumbuhan yang bisa berfotosintesis, hijauan pada daun. Nah, jadi dalam pelajaran kita, Bapak harap anak-anak semuanya tidak akan lupa. Ingat terus, jangan sampai lupa tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dari hasil kesimpulan ya materi kita pada hari ini, kami menyimpulkan dari apa yang disampaikan tadi tentang mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Bisa Bernapas. Bergerak. Peka terhadap rangsang. Nah, kata Naomi tadi bernapas, bergerak, peka terhadap rangsang. Dari semua jenis makhluk hidup itu bisa bergerak,
ya, bernapas pada rangsangan. Bagus. Nah, jadi kalian semua kan punya hewan peliharaan nggak di rumah? Punya. Ada yang melihara kucing? Ada. Ayam? Ada. Kambing? Ada yang melihara? Bagus. Nah, jadi semuanya pada melihara makhluk hidup. Nah, di sini makhluk hidup itu harus kita sayang dan juga dirawat dengan apa? Dengan memberi makan ya. Memberi minum. Terus dan juga harus menyayangi makhluk hidup dan dirawat dengan baik. Itu juga hewan peliharaan kesayangan. Nah, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kita harus menyayangi dan kepada hewan, harus menyayangi hewan peliharaan kita. Itulah pelajaran kita. Dulu Bapak akhiri di sini untuk menutup pembelajaran kita. Bapak mohon kepada Sony untuk memimpin doa di menutup pembelajaran kita. Silakan maju ke depan. Doa mulai. Terima kasih kepada Sony yang telah memberi doa penutup. Semoga pembelajaran dan doa kita mendapatkan manfaat kepada kita semua. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Nopresli Putri, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 59 Truy, Kabupaten Pesisir Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Triantoro, dan juga Bapak Hendra Bangsawan selaku rekan sejawat saya yang telah saya observasi kemarin. Dalam percakapan pasca observasi hari ini, beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada rekan sejawat saya. Assalamualaikum Pak Tri. Waalaikumsalam, sehat Pak. Sehat Bapak. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Baik. Ya, kemarin kan kita sudah melakukan percakapan praobservasi dan kita juga sudah melakukan observasi di kelas Bapak ya. Bagaimana perasaan Bapak mengenai kegiatan observasi yang telah kita laksanakan, Pak? Walaupun ini bukan pertama kali saya lakukan, tapi semua itu masih ada rasa tidak. Alhamdulillah sudah hilang. Alhamdulillah. Jadi sudah sangat baik kita lakukan observasi kemarin ya Bapak ya. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas kemarin dan langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kira-kira apa saja Pak? Area pengembangan yang saya lakukan itu melaksanakan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tahap pembelajarannya dan kegiatan awal
kegiatan inti sampai evaluasi juga sudah saya laksanakan. Menurut Bapak Hendra sendiri, apakah area pengembangan yang sudah Bapak kembangkan itu berjalan dengan baik? Menurut saya sudah, Bu. Namun memang masih ada sedikit kendala. Ini mungkin sudah lazim dialami oleh rekan guru lainnya. Yaitu ada beberapa anak yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Betul Pak. Memang masalah seperti itu memang lazim dialami oleh guru. Lalu apa yang Bapak lakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut di kegiatan pembelajaran berikutnya Pak? Jadi untuk mengatasi masalah itu, dalam pembagian kelompok saya berpedoman berdasarkan pada gaya belajar anak, yaitu visual, auditori maupun kinestetik, sehingga anak akan merasa nyaman. Berarti itu rencana Bapak ya untuk kegiatan pembelajaran ke depannya, dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa sehingga anak-anak tersebut merasa nyaman. Betul. Kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang telah Bapak sampaikan tadi? Secepatnya akan saya laksanakan karena ini berkaitan dengan kepentingan murid. Baik Pak, semoga perubahan dan perbaikan yang Bapak rencanakan tadi dapat segera mungkin dapat terlaksana ya Pak ya. Dan masalah yang Bapak alami tadi di dalam kelas dapat teratasi dengan baik. Saya menunggu kabar baik dari Bapak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Demikian rancangan percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan kepada rekan sejawat saya Bapak Hendra Bangsawan. Terima kasih Bapak Hendra. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Elsa sudah mengadakan percakapan ya pasca observasi dengan teman sejawatnya Pak Hendra Bangsawan. Setelah saya amati ternyata Bu Elsa PPP saya sudah memenuhi kriteria dalam prinsip coaching dalam supervisi akademik. Mengapa? Karena yang satu sudah mengandung kemitraan Bu Elsa ya, sudah ditetapkan oleh rekan sejawat dari aman observasi ya. Kemudian Bu Elsa tidak menggurui ya, atau memberi saran, tidak boleh. Itu pun kalau diminta baru memberi saran, dan sarannya hanya berbagi pengalaman. Lalu yang kedua, dalam proses coachingnya Bu Elsa sudah melakukan proses kreatif, jadi percakapannya dua arah ya. Yang banyak bicara tuh sebetulnya yang Pak Hendra, sedangkan Bu Elsa sebagai coach, sebagai supervisornya harusnya banyak mendengarkan ya, mengulang perkataan dan menggali pertanyaan yang terbuka. Dan yang terakhir dalam coaching supervisi akademik tadi, Bu Elsa sudah memaksimalkan potensinya dan teman sejawatnya ya, cakapannya menghasilkan tidak lanjut konkret berasal dari rekan sejawat dan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Jadi intinya Bu Elsa sudah melakukan percakapan pasca observasi syarat prinsip coaching. Itu aja saran saya hasil pengamatan ini. Terima kasih Bu Elsa, silakan monggo ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita tutup percakapan pasca observasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.